Putus dengan pasangan adalah hal yang tidak menyenangkan. Tetapi kalaulah sudah tidak sepaham, ya lebih baik putus di tengah jalan. Daripada diteruskan pun, satu sama lain akan merasa tersakitkan. Indonesia juga pernah memiliki mantan. Jalan perpisahan ditempuh demi sebuah kebaikan. Ya, negara itu adalah Timor Leste. Tahun 1999, Timur Timur memutuskan untuk berpisah dari Indonesia dan resmi memerdekakan dirinya pada tahun 2002 dengan nama Republik Demokratik Timor Leste. Namun kini, setelah 21 tahun berlalu, dalam pemikiran sebagian masyarakat Timor Leste, Indonesia adalah negara penjajah. Betulkah seperti itu? Dan bagaimana orang-orang Indonesia bersikap terhadap Timor Leste? Mari kita bahas. Seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, Timor Leste menyatakan kemerdekaan pada tanggal 28 November 1975. Namun seminggu kemudian, Indonesia langsung melancarkan operasi integrasi Timor Leste ke dalam Republik Indonesia dengan sebutan Operasi Seroja. Setelah invasi, Timur Timur menjadi wilayah yang diduduki oleh militer Indonesia. Penduduk Timur Timur memprotes dan memberontak terhadap pendudukan tersebut. Perlawanan terhadap pendudukan berlangsung secara beberapa dekade dan mengakibatkan banyak korban jiwa dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Salah satunya adalah tragedi Santa Cruz di kota Dili, ibu kota provinsi Timur Timur pada saat itu. Latar belakang peristiwa itu adalah sebagai berikut. Pada bulan Oktober 1991, sebuah delegasi yang terdiri dari anggota parlemen Portugal dan 12 orang wartawan dijadwalkan akan mengunjungi Timor Timur. Para mahasiswa telah bersiap-siap menyambut kedatangan delegasi ini. Namun, rencana ini dibatalkan setelah pemerintah Indonesia mengajukan keberatan atas rencana kehadiran anggota delegasi itu yang dipandang mendukung gerakan kemerdekaan Fretilin. Pembatalan ini menyebabkan kekecewaan mahasiswa pro kemerdekaan yang berusaha mengangkat isu-isu perjuangan di Timur Timur. Kekecewaan ini menyebabkan situasi memanas antara pihak pemerintah Indonesia dan para mahasiswa. Puncaknya pada tanggal 28 Oktober, pecah konfrontasi antara aktivis pro integrasi dan kelompok pro kemerdekaan yang pada saat itu tengah melakukan pertemuan di gereja Motael Dili. Alfonso Henriquez dari kelompok pro-integrasi tewas dalam perkelahian, dan seorang aktivis pro-kemerdekaan, Sebastião Gomes, ditembak mati oleh tentara ABRI. Pada tanggal 12 November 1991, ribuan penduduk Timur Timur berkumpul di dekat gereja Santa Cruz di Dili untuk mengadakan pemakaman Sebastião Gomes. Pemakaman tersebut menjadi titik fokus bagi massa yang berduka dan juga kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan tuntutan mereka kepada dunia mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang mereka alami di bawah pendudukan Indonesia. Pemakaman tersebut berlangsung damai, tetapi ketika massa mulai berjalan menuju pemakaman, entah disebabkan karena apa, tiba-tiba pasukan militer Indonesia melancarkan serangan terhadap massa menggunakan senjata api dan senjata tajam. Mereka menembaki dan mengayunkan senjata secara berlebihan dalam tindakan represif kepada para demonstran yang tidak bersenjata. Insiden ini menyebabkan kematian sekitar 250 hingga 300 orang dan melukai banyak orang dan menjadikannya sebuah tragedi besar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Timur Timur.
Tragedi Santa Cruz ini pun mengundang perhatian dunia internasional terhadap situasi di Timur Timur dan mengakibatkan kritik tajam terhadap Indonesia atas pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Berita tentang peristiwa ini menyebar di seluruh dunia dan menyebabkan tekanan internasional yang meningkat terhadap pemerintah Indonesia untuk mengakhiri pendudukan dan kekerasan di Timur Timur. Salinan rekaman pembantaian Santa Cruz disebarkan kembali ke Indonesia agar masyarakatnya bisa melihat sendiri tindakan yang ditutup-tutupi oleh pemerintahnya. Pada saat itu pemerintah Indonesia mengklaim insiden ini reaksi spontan atas kekerasan oleh pengunjuk rasa atau kesalahpahaman semata. Sejumlah pihak membantah pernyataan itu dengan alasan tentara Indonesia sudah berkali-kali terbukti melakukan kekerasan massal di berbagai tempat dan perwira Indonesia selalu mengeluarkan pernyataan yang membenarkan tindakan kekerasan ABRI tersebut. 2 hari setelah peristiwa ini, Tri Sutrisno, Panglima ABRI, mengatakan tentara tidak bisa diremehkan. Pada akhirnya kami harus menembak mereka. Perusuh seperti ini harus ditembak dan mereka pasti akan kami tembak. Presiden Soeharto juga menyebut orang-orang Timur Leste sebagai anak hilang yang telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Namun, apa yang saat ini disebut sebagai integrasi Timur Timur banyak yang menganggap lebih terlihat sebagai kebijakan militeristik yang represif. Timor Leste beruntung karena Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto. Presiden Habibie melihat aspirasi Timur Timur selaras dengan visi reformasinya. Meski ditentang, terutama oleh militer, Habibie mendukung referendum Timor Leste. B.J. Habibie adalah intelektual didikan Eropa, jadi gaya berpikirnya memang sangat bule dan sangat terbuka terhadap perbedaan pendapat ataupun pandangan. Hal yang mendasari dalam pemikiran Pak Habibie adalah fakta sejarah sebagai berikut. 1. Timur Timur sebenarnya bukan bagian dari Indonesia, karena hanya bekas jajahan Belanda lah yang dihitung untuk masuk Indonesia. Sementara Timur Timur adalah jajahan Portugis. Kedua, integrasi Timur Timur ke Indonesia melalui peperangan berdarah, bukan masuk baik-baik. Ini adalah hasil ulah Presiden Soeharto yang tidak mau ada negara komunis jadi tetangganya. Nomor 3, masuknya Timur Timur ke Indonesia tidak diakui dunia internasional, tidak diakui PBB maupun Portugis. Portugis tetap menganggap Timor Leste telah merdeka tahun 1978. Keempat, Indonesia terus nombok untuk pembangunan Timur Timur. Banyak dana yang dikeluarkan untuk pembangunan, namun keadaan di sana tidak pernah kondusif. Kelima, Timur Timur sering sekali bikin kacau, terus berulah karena terus memberontak, tidak mau menjadi bagian dari Indonesia. Dengan gaya berpikir Eropa, solusinya adalah referendum. Kalau masih mau jadi bagian dari Indonesia, lain kali jangan nakal kau. Kalau sudah tidak mau, ya sana silakan pergi, tapi secara baik-baik. Memang ada kesalahan itu. Saat itu B.J. Habibie merasa Timur Timur akan memilih tetap menjadi bagian dari Indonesia, karena Indonesia sudah membangun Timur Timur sedemikian banyak. Sebagian masyarakat juga banyak yang pro Indonesia. Dan secara hitungan ekonomi, Timur Timur sulit untuk berdiri sendiri dan pasti sangatlah membutuhkan Indonesia. Ternyata bisikan itu salah. Secara umum, hilangnya Timur Timur adalah nothing tulus. Timur Timur memang sebenarnya bukan milik Indonesia. Dan secara ekonomi, Indonesia tekor untuk pembangunannya. Nyatanya, setelah Timor Leste berdiri, mereka benar-benar kesulitan secara ekonomi, bahkan tidak memiliki mata uang sendiri. Bagaimana menurut kalian? Indonesia bukan penjajah kan? Atau memang Indonesia bisa disebut menjajah? Tulis di kolom komentar bro, agar kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Sekali lagi, jangan lupakan sejarah. Belajar sejarah akan menambah wawasan kita untuk bisa lebih baik dari hari kemarin. Cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kami cinta Indonesia, tetapi juga cinta perdamaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.